Osiloskop adalah alat ukur yang digunakan untuk melihat dan juga menganalisa bentuk gelombang dari sinyal listrik. Dengan osiloskop, kita juga bisa melihat bentuk perubahan tegangan terhadap waktu. Biasanya digambarkan dalam bentuk grafik dengan dua sumbu Y sebagai tegangan dan juga sumbu X sebagai waktu. Beberapa bagian penting yang ada di osiloskop itu ada tombol power dan ada layar untuk melihat bentuk gelombangnya. Ada juga tempat untuk kita menghubungkan probe dan ada tempat kita untuk mengatur bagian-bagian dari sinyal yang ada di osiloskop. Nah, kapan sih kita pakai osiloskop sedangkan kita memiliki alat ukur yang biasanya digunakan juga untuk mengukur tegangan dan juga arus atau yang namanya multimeter. Kenapa kita harus memakai osiloskop? Osiloskop ini kita gunakan ketika kita ingin mengukur bentuk dari gelombangnya. Biasanya sinyal AC yang diukur oleh multimeter itu hanya ditampilkan RMS-nya saja atau tegangan yang sudah di rata-rata. Namun di dalam osiloskop ini kita bisa melihat lebih detail bentuk dari gelombang dan juga bentuk perubahannya terhadap waktu tersebut. Nah, biasanya pada penggunaan osiloskop ini kita juga menggunakan yang namanya probe osiloskop. Berbeda dengan probe multimeter, probe osiloskop ini biasanya menggunakan kabel koaksial. Jadi kabel koaksial ini merupakan kabel yang sudah terdapat isolasi guna untuk meningkatkan transmisi dari sinyal supaya tidak terkena gangguan elektromagnetik atau interferensi elektromagnetik. Nah, di probe osiloskop ini terdapat pilihan 1 kali dan juga 10 kali. Apa bedanya? Ketika kita menggunakan 1 kali, maka range dari pengukuran osiloskop itu yang tertampil di layar hanya bisa 0 sampai 40 volt. Ketika kita menggunakan 10 kali, maka range dari osiloskop ini juga akan bertambah dan volt per div juga akan semakin besar hingga sampai 400 volt di pengukuran osiloskopnya. Nah, pada osiloskop yang kita gunakan ini, dia memiliki spesifikasi maksimal tegangan 1 division itu merupakan 5 volt. Dan dalam layar ini dia terdapat 8 division. Artinya ketika kita mengkalikan division dengan total kotaknya, itu merupakan 40 volt maksimal ketika kita menggunakan 1 kali. Ketika kita menggunakan 10 kali, maka 1 divisionnya itu bisa bertambah 10 kali lipat. Jadi maksimal 1 division itu 50 volt. Yang dimana ketika kita mengkalikan dengan total kotak dalam layar itu 8 kotak, bisa menambahkan tegangan hingga 400 volt. Jadi kita menggunakan 1 kali ataupun 10 kali tergantung dari sinyal yang akan kita ukur. Dalam penggunaan osiloskop terdapat 3 hal penting yang harus diketahui. Yang pertama itu adalah frekuensi, yang kedua itu merupakan bandwidth, dan yang ketiga itu merupakan bit. Seperti yang telah kita ketahui bahwa frekuensi ini merupakan seberapa cepat sebuah sinyal berulang dalam 1 detik. Nah, biasanya setiap osiloskop itu memiliki spesifikasi bandwidth-nya masing-masing. Nah, di sini kita menggunakan spesifikasi dengan maksimal bandwidth itu 20 MHz. Artinya, osiloskop ini mampu mengukur frekuensi dengan frekuensi maksimal 20 MHz. Lalu, apa itu bit? Nah, bit di sini itu merupakan resolusi vertikal yang menunjukkan seberapa halus osiloskop membedakan tingkat tegangan pada sumbu Y-nya. Osiloskop di sini memiliki spesifikasi 8 bit. 8 bit di sini artinya adalah pembagian atau membedakan tegangan vertikal sebanyak 256 level tegangan. Nah, supaya lebih jelas tentang penjelasan tadi, maka langsung saja kita coba menggunakan langsung di osiloskop. Pertama-tama kita nyalakan dulu osiloskop dengan menekan tombol power. Setelah osiloskop menampilkan 2 sumbu, kita hubungkan probe osiloskop ke channel 1 dari osiloskopnya. Nah, di sini sebelum penggunaan osiloskop, biasanya kita akan melakukan kalibrasi dengan sinyal generator bawaan dengan ujung probe kecil itu di bagian atas dan pencebit buayanya di bagian bawah. Oke, seperti yang bisa dilihat bahwa sinyal yang dihasilkan itu merupakan sinyal kotak. Namun di sini masih belum terlalu stabil dan kita juga belum melihat secara jelas. Untuk melakukan setnya kita bisa menggunakan tombol auto set yang nantinya osiloskop ini akan melakukan konfigurasi secara otomatis. Nah, di sini bisa terlihat sinyal itu sudah terdiam dan kita bisa melihat juga bentuk sinyalnya yang merupakan sinyal kotak. Untuk pengaturan lebih lanjut, biasanya osiloskop itu dibagi menjadi 2 pengaturan, yaitu pengaturan horizontal atau yang biasanya time, dan juga pengaturan vertikal atau pengaturan dari tegangannya atau volt. Nah, untuk pengaturan volt per div kita bisa mengatur menggunakan tombol di sini. Nah, volt per div ini merupakan satuan volt setiap 1 kotak.
Ketika menggunakan bagian terbesar di sini ada penjelasan 5 volt per div. Artinya satu kotak ini merupakan tegangan 5 volt. Kita juga bisa mengecilkan dan membesarkannya. Untuk menggesernya kita bisa menggunakan position di vertikal. Seperti ini. Bisa kita turunkan dan juga bisa kita naikkan. Dan ketika kita tekan, kita klik, ini dia akan balik ke titik 0. Kemudian untuk horizontalnya, kita bisa mengatur di sini scale. Nah, ini merupakan pengaturan time per div. Di sini terlihat bahwa ada time per div 500 mikrosecond. Di sini ada 10 milisecond dan makin besar. Dan untuk menggesernya juga menggunakan position di bagian horizontal. Nih. Untuk ke tengahnya bisa kita tekan juga. Lalu ada juga bagian trigger. Trigger ini kita bisa untuk mengatur supaya sinyal ini dia diam. Nah, ketika trigger ini tidak di bagian sinyal, maka sinyal ini akan terus-terusan bergerak. Ketika kita atur triggernya ke bagian sinyal, sinyal ini akan diam. Dan kita juga bisa mengatur ke tengah dengan menekannya. Nah, sinyal akan diam. Nah, kalau mau mengetahui detail dari sinyal, kita bisa pakai tombol measure. Di sini ada measure, kita pencet, dan kita add sesuai dengan channel. Di sini kita pakai channel 1, maka kita add channel 1, dan kita gunakan multipurpose ini untuk mengatur pilihannya. Di sini ada banyak pilihan ya. Kita coba mengeluarkan frekuensinya dulu nih. Ketika kita sudah di frekuensi, kita pencet lagi di sini add. Oke, sudah muncul. Kita atur lagi apa yang mau dikeluarkan, misalkan peak to peak, kita add lagi. Kita cari lagi, di sini ada max, dan juga ada min. Nah, kalau misalkan sudah, kita matikannya dengan cara memencet tombol multipurpose. Nah, di sini sudah terlihat nih, ada min, ada max, frekuensi, dan juga VPP. Oke, mungkin sekian dari penjelasan osiloskop. Kita simpulkan ulang bahwa penggunaan osiloskop ini ada beberapa hal penting. Yang pertama itu, menyalakan osiloskop, baru kita menghubungkan probe. Lalu kita akan melakukan kalibrasi dengan menghubungkannya ke sinyal generator di sini. Dan kita juga bisa melakukan auto set untuk setting secara otomatis dan mengatur baik dari horizontalnya maupun dari vertikalnya dari osiloskop. Mungkin sekian dari penjelasan penggunaan dan juga bagian-bagian osiloskop yang dapat saya jelaskan untuk video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.